Mari kita sama-sama kita belajar dengan satu kebenaran firman Tuhan. Saya ajak kepada Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Ibrani 5 ayatnya yang ke-11 kita boleh baca sampai di dalam Ibrani 6 ayatnya yang pertama. Semua sudah dapat Ibrani 5 ayatnya yang ke-11, kita boleh baca sampai Ibrani 6 ayatnya yang pertama. Ya, sambil saya menunggu, kita renungkan baik-baik kebenaran firman Tuhan. Saya kepingin sekali tidak ada satupun jemaat Tuhan di sini tidak keberkatan. Semua jemaat Tuhan itu keberkatan. Kita semua mengikuti Tuhan, ada tampil beda, ada perubahan dalam hidup. Melalui apa? Dengan firman Tuhan. Kita tidak bisa berubah. Dimasukkan di dalam polisi, dimasukkan di dalam penjara untuk minta supaya kita berubah, tidak akan bisa berubah. Yang bisa merubah kita yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Melalui apa? Melalui firman. Karena firman ini penuh dengan kuasa. Firman ini akan masuk di dalam kehidupan kita. Firman ini akan masuk di dalam pikiran, masuk di dalam sumsum ke dalam, masuk di dalam darah kita, masuk di dalam saraf-saraf yang sedang terbuntu. Dia masuk semua. Ya, dan kalau kita mau merenungkan baik-baik, kita lakukan dalam hidup ini, kita akan melihat ada perbedaan. Ada perbedaan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya akan membaca di dalam Ibrani 5 ayatnya yang pertama. Seterusnya saya akan membaca, Bapak Ibu supaya sama-sama menyimak ya. Peringatan supaya jangan murtad. Tentang hal itu banyak harus kami katakan, tetapi sukar untuk dijelaskan karena kamu telah lamban dalam hal mendengarkan. Sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu, sudah seharusnya menjadi pengajar. Kamu masih perlu lagi diajarkan asas-asas pokok dari pernyataan Allah, dan kamu masih memerlukan susu, bukan makanan keras. Sebab barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran, sebab ia adalah anak kecil. 14. Tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Ibrani 6 ayat pertama. Sebab itu marilah kita tinggalkan asas-asas pertama dari ajaran tentang Kristus dan beralih kepada perkembangannya yang penuh. Janganlah kita meletakkan lagi dasar pertobatan dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia dan dasar kepercayaan kepada Allah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini kita disapa dengan satu kebenaran firman Tuhan. Yang Tuhan tahu apa yang menjadi kebutuhan-kebutuhan kita. Di dalam Tuhan ada berupa nasihat, di dalam Tuhan ada pengajaran, di dalam Tuhan itu ada teguran-teguran. Semua itu untuk demi kebaikan kita. Nah, hari ini kalau kita melihat perikop tertulis di dalam Ibrani 5 ayat 11, di atas tertulis peringatan supaya kita jangan murtad. Sekali lagi peringatan supaya kita jangan murtad. Ini kata peringatan, berarti sudah warning. Dan Tuhan memakai hamba-hambanya, saya sebagai gembala, untuk meneruskan kepada Bapak Ibu, supaya memberitahukan kepada jemaat-jemaat Tuhan yang dipercayakan, yang digembalakan di tempat ini, supaya jangan sampai kita murtad. Jangan sampai kita mundur. Jangan sampai kita tinggalkan kasih mula-mula yang sudah kita simak, yang sudah kita dapat. Ini kata peringatan, ini sudah warning. Indonesia juga dikatakan sekarang betul-betul jaga peringatan. Jangan sampai kita ini tidak jaga hidup kita. Karena COVID yang begitu keras, setiap hari untuk Indonesia mendapatkan kurang lebih 3.000 sekian orang. Bahkan juga sekarang sudah ada lagi penyakit-penyakit baru yang ditemukan.
Kita juga diberitahukan peringatan. Tapi saya percaya, kalau kita terus diizinkan peringatan supaya jangan kita jauh daripada Tuhan. Apapun pergumulan, apapun masalah, apapun penyakit, ya Tuhan sanggup untuk menolong kepada kita. Tinggal sekarang kita mau merenungkan, mau melakukan apa tidak. Sebelum tadi kita dengar firman Tuhan, kita sudah melihat ada orang bodoh yang tukang gali kuburan. Saya percaya itu Tuhan izinkan supaya divideokan dan di-share, dan dia beritahukan, hei wong soge, woh mau melarat, uripmu satu saat ada di sini. Itu maksudnya apa? Disadarkan kepada kita. Sekali kelak kita pulang, sekali kelak kita akan ketemu dengan Bapa di surga. Tetapi sebelum kita pulang atau ketemu Bapa di surga, kita masuk dulu di dalam 1 kali 2. Kita tidak bisa membawa apa-apa. Nah, saat ini kita merenungkan baik-baik. Dan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya ingin sekali apa yang Tuhan taruh di dalam hati saya, supaya bisa menjadi berkat untuk jemaat Tuhan. Bapak Ibu, sebelum saya masuk lebih dalam, saya sedikit mau menceritakan kepada Bapak Ibu. 4-5 hari yang lalu, kurang lebih jam 12 lebih sedikit, Tuhan mimpikan saya. Saya sudah mimpikan, dan di situ dia bangunkan saya, dan saya disuruh renungkan. Dia katakan, kamu buka di dalam Kejadian 12 tentang Abraham diutus Allah untuk pergi. Dan saya ambil Alkitab itu jam 1 kurang lebih malam-malam, saya ambil dan saya baca. Saya baca di situ, saya mendapatkan banyak sekali daripada firman Tuhan yang saya baca tentang Abraham diutus. Karena yang mana cerita kita tahu, Abraham ini adalah orang yang dipilih Allah. Dan saat itu Allah perintahkan kepada Abraham, engkau siap, engkau tinggalkan itu Ur Kasdim, tempat yang mana engkau sudah keberkatan. Dia seorang kaya, tapi Tuhan perintahkan pergi. Kemana? Dia tidak tahu. Tapi saat itu dia mau turut, dia mau taat. Dia pergi. Pada waktu dia pergi, dia tidak lupa dia bawa istrinya. Dia pergi, dia tidak lupa ada ponaannya yang namanya Lot. Dia sertakan sekali. Pada waktu perjalanan Abraham menuju di mana Tuhan tunjuk, dan dia tidak tahu kemana. Di situ kita melihat Allah sudah berkata kepada Abraham, aku akan memberkati engkau. Siapa yang memberkati engkau akan diberkati. Siapa yang mengutuki engkau akan dikutuki. Sesudah itu Abraham pergi, kita melihat di dalam perjalanan dia bawa juga Lot. Benar apa yang Allah katakan. Abraham itu sudah dipilih, sudah diurapi, bawalah. Dan pada perjalanan mereka, Abraham diberkati dengan begitu luar biasa. Tapi Abraham diberkati dengan begitu luar biasa. Pengikutnya, tentu istrinya ikut mendompleng Abraham, juga dapat berkat. Tetapi yang paling kita melihat di sini Lot, ponaannya, ikut juga kepada Abraham. Dan pada saat itu dia juga diberkati. Tapi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, singkat cerita pada waktu mereka sudah diberkati, mulailah dengan begitu luar biasa gembala daripada Abraham, gembala daripada Lot, karena sudah kaya, mereka bertaur, mereka berkelahi. Abraham katakan, kamu jadi orang-orang ini jangan kamu berkelahi, tidak boleh, kita ini kerabat. Jadi sudahlah, jangan, ayo, mau kemana kamu? Abraham, engkau mau ke kiri, Lot engkau mau ke kiri, saya ke kanan. Engkau ke kanan, saya ke kiri. Tapi kita melihat Lot pada waktu itu, dia melihat berkat. Yordan, semua lembah-lembah yang ada, itu di situ dia katakan kepada Abraham, Om Abraham, saya pilih yang berkat ini. Oke, kamu pilih yang berkat. Tapi di situ Abraham pilih, Allah katakan di tempat yang tidak biasa-biasa saja. Tetapi kita melihat Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apa yang terjadi.
Pada waktu itu Abraham yang secara manusia dipikir tidak keberkatan, dia diberkati Tuhan. Yang saya mau berbicara di sini, bagaimana seorang namanya Abraham, orang yang dipilih sama Tuhan, ya, dia bawa pengikut-pengikutnya, yaitu Lot. Mungkin ada yang lain lagi, tapi juga ikut keberkatan. Nah, pagi hari ini saya hanya merenungkan, Tuhan ingatkan kepada saya, engkau ngomong juga kepada anak-anakmu, ya. Besok pagi saya bangun, selesai saya pergi berolahraga, pulang saya panggil istri saya panggil anak-anak saya, ayo kita kumpul sebentar di kantor, papa mau berbicara. Dan saya katakan, Tuhan kasih mimpi papa seperti ini. Jadi supaya kamu tahu anak-anak, ya, papa ini adalah papamu. Papamu ini adalah gembala yang Tuhan sudah pilih, yang Tuhan sudah urapi. Sekarang kamu mengikuti papa, kamu dengar apa yang papa ngomong, apa papa nasihati. Ya, papa tidak akan menjerumuskan kalian untuk masuk di dalam jurang. Kamu ingat, ya, kamu dengar baik-baik dan kamu akan melihat bagaimana pertolongan-pertolongan Tuhan. Dan juga di situ sesudah itu saya mendoakan mereka dan saya mulai bertanya jawab dan anak saya mulai jawab, ya papa, kami tetap dengar apa perkataan papa. Apa yang papa perintahkan, karena kami melihat selama ini semua yang papa arahkan semua untuk demi kebaikan. Nah, bapak ibu yang dikasih Tuhan itu menceritakan tentang anak saya, tetapi yang ada di sini juga ini adalah anak-anak saya semua. Dan saya melihat, ya, ada berapa banyak anak-anak saya, mereka ini hidup di dalam keberkatan. Hidup dalam keberkatan dalam tanda kutip, bukan uang yang banyak, tidak. Uang itu sabar dulu dikesampingkan. Hidup di dalam keberkatan ada damai, ada sukacita, ada ketenangan di dalam hidup ini. Dan mereka bekerja bukan kepala di bawah kaki di atas, tapi mereka tenang, mereka bekerja dan Tuhan sudah siapkan semua. Dan saya berkata, engkau kumpul orang baik, engkau akan jadi baik. Engkau kumpul orang jahat, akan menjadi jahat. Dan pada satu saat, waktu itu juga saya ketemu dengan satu anak saya, anak didikan, anak jemaat segala semua. Saya bilang, hidup kamu ini kok kelihatan om lihat ini kok senang sekali ya. Iya om, dia bilang. Kita kumpul siapa? Kita kumpul penjahat, kita jadi jahat. Kita kumpul orang baik, kita jadi baik. Kita kumpul orang yang dipilih Tuhan, berkat daripada pilihan Tuhan itu juga turun seperti Lot. Ya. Jadi inilah, nah bapak ibu yang dikasih Tuhan, saya kepingin pagi hari ini, untuk supaya semua anak-anak saya yang ada, tinggal kalian mau taat, kalian mau dengar-dengaran, ya, secara manusia itu tidak mungkin, Tuhan bisa lakukan. Dan kita lihat cerita tentang Lot, pada waktu dia sudah kaya, dia ikut kepada Abraham, dia mulai belajar berontak, dia melawan. Tapi akhirnya daripada Lot ini punya harta dijarah semua oleh siapa? Raja-raja pada waktu itu. Habis. Tapi Abraham sebagai Abraham yang dipilih Allah, dia penuh kasih. Ada banyak orang datang kepada Abraham. Abraham, Lot punya harta semua yang bersama dengan kamu pada waktu itu begitu banyak, dijarah semua. Habis. Abraham bilang, hah? Habis? Iya, tapi Abraham tidak mensyukuri karena Lot itu kurang ajar. Abraham itu sayang karena Abraham mau diselamatkan. Abraham panggil prajurit-prajurit yang tenaga-tenaga ahli daripada waktu itu, dan dia memanggil untuk tolong kepada Lot. Dan waktu itu ditolong dan semua apa yang ada dikembalikan lagi. Nah, pagi hari ini saya ingin supaya kita anak-anak Tuhan yang sudah Tuhan sertai, yang sudah mengikuti Tuhan, percayalah kita belajar ya, supaya kita lebih lagi taat kepada Tuhan. Nah, pagi hari ada satu peringatan yang Tuhan mau berbicara kepada kita. Coba saya minta di dalam Ibrani 5 ayatnya yang ke-11, itu terjemahan sehari-hari.
terjemahan sehari-hari. Kalau terjemahan hari ini Alkitab, dia mengatakan peringatan supaya jangan murtad. Itu banyak yang harus kami katakan, tetapi yang sukar untuk dijelaskan karena kamu telah lamban dalam hal mendengarkan. Tetapi ini di sini terjemahan sehari-hari, kata-kata ini lebih indah lagi. Kita melihat terjemahan sehari-hari, dia katakan di sini peringatan. Dia tidak tulis di sini peringatan supaya jangan murtad, tetapi dia tulis di sini peringatan. Ya, mengenai kedudukan Yesus sebagai Imam Agung, ada banyak yang perlu kami beritahukan kepadamu, tetapi sukar untuk menerangkan sebab kalian lambat sekali mengerti. Ini berbicara tentang Tuhan Yesus. Tentang ajaran siapa itu Tuhan Yesus. Maka itu melalui surat Ibrani ini mengatakan kepada orang-orang pada 2000 tahun yang lalu, apa yang dikatakan? Ya, ajarkan kepada jemaat-jemaat Tuhan tentang Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Tuhan Yesus yang sudah mati dan hari ketiga dia bangkit kembali dan dia menjadi Allah. Dijelaskan semua, banyak sekali orang tidak mengerti. Banyak sekali orang tidak tahu. Ya. Karena apa? Mungkin dia bodoh. Mungkin dia tidak perhatikan. Atau mungkin mata hatinya sedang tertutup. Kalau kita sekolah duniawi, mungkin kita bodoh. Justru karena kita bodoh, diajar guru, kita tidak mengerti. Tetapi kalau di dalam rohani, bukan bodoh. Mungkin karena pikiran kita sedang terselubung, tertutup. Atau mungkin waktu firman Tuhan sedang disampaikan, pikiran kita lagi kacau, kiri kanan. Berpikir di luar, berpikir masalah. Sehingga apa yang dikatakan di sini Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tolong. Jangan dihapus, dibiarkan saja. Saya bilang sudah baru ini. Haleluya. Di sini kita melihat ya, mengenai kedudukan, ya, mengenai kedudukan sebagai Imam Agung. Tuhan Yesus ini sebagai Imam Agung. Ada banyak yang perlu kami beritahukan kepadamu. Tetapi sukar untuk menerangkannya sebab kalian lambat sekali mengerti. Ada banyak ya yang perlu kami beritahukan kepadamu tentang Tuhan Yesus. Sekali lagi ada banyak sekali yang perlu diberitahukan kepada kita semua tentang Tuhan Yesus. Maka itu kita perlu baca yang ada di dalam sini tentang Tuhan Yesus. Pak, saya tidak punya waktu untuk membaca. Saya sibuk, betul. Tidak punya waktu. Tetapi kalau kita mau siapkan waktu, bisa. Untuk apa? Untuk membaca. Ambil contoh. Saya ini bekas orang pengusaha. Tiap hari saya sibuk dengan kerjaan yang ada di dalam dunia. Untuk saya mau membaca ini saja susah. Tidak bisa. Bahkan baru mau membaca sedikit saja sudah ngantuk, tidur. Tetapi oleh kasih karunia Tuhan, saya diizinkan sekarang bisa membaca semua. Maka itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ada banyak sekali yang perlu kami beritahukan kepada kamu. Tentang siapa? Tentang Tuhan Yesus ini. Tetapi dikatakan di sini, tetapi sukar untuk menerangkannya sebab kalian lambat sekali mengerti. Tetapi sukar sekali untuk menerangkan karena lambat sekali kalian untuk menangkap. Sekali lagi, lambat sekali. Karena apa? Secara dunia orang sekolah bodoh. Jadi waktu diterangkan dan diapakan segala semua dia tidak mengerti. Tetapi kalau kita ini pintar, diterangkan saja semua sedikit aja udah tahu. Karena memang dasarnya pintar. Sekali lagi, memang dasarnya pintar. Ada orang yang bodoh,
Diterangkan apapun dia tidak tahu. Contoh seperti saya. Saya dulu bukan bodoh, tetapi sekolah sambil sibuk dengan kerjaan. Pikirannya kacau tentang kerjaan. Jadi sekolah itu diajar apa saja tidak bisa. Tapi pada waktu ujian nilainya bisa bagus. Gimana? Yang ngerpe. Loh, bagaimana cara bisa ngerpe? Guru-guru segalanya semua. Ya, tetapi inilah. Bisa dekat dengan guru-guru, bisa mendapatkan soal dan lain-lain. Ini cerita. Kesaksian. Bodoh. Tapi bukan bodoh, tapi karena pikirannya udah kacau. Banyak pikiran-pikiran yang harus saya perbuat. Sehingga seperti kita pada pagi hari ini juga. Kita datang ke gereja. Saya berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Letakkan dulu semua persoalan masalah di dalam kehidupan kita. Yang ke depan sebentar ada apa? Letakkan dulu. Berikan waktu 1 jam untuk Tuhan kita dengar. Maka itu ada seorang ibu atau ada jemaat, mereka kalau waktu datang, mereka akan senantiasa kalau telepon berdering terus. Dia mengerti, dia ambil dia punya HP, dia bilang saya matikan dulu HP saya. Supaya jangan sampai orang ganggu terus sama saya. Saya mau dengar 1 jam saja. Tapi kalau di dalam rohani, kita disampaikan firman Tuhan, lamban sekali untuk mendengar, bahkan tidak mengerti. Karena apa? Karena tertutup pikiran kita, hati kita tertutup. Oleh siapa? Oleh kuasa kegelapan. Maka itu pagi hari ini kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan tolong bukakan pikiran kami, bukakan hati kami. Agar supaya kita mengerti tentang Tuhan Yesus. Kita tahu tentang Tuhan Yesus. Jangan kita jadi orang jadi bodoh. Justru karena kita tidak menghiraukan atau tidak mengerti atau waktu disampaikan kita abaikan. Di sini saja yang tidak mungkin cukup disiplin, semua tidak main HP, tapi juga ditegaskan terus masih ada yang main HP. Tapi saya berharap hargai ini firman Tuhan. 1 jam saja supaya kita mengerti. Karena kalau kita tidak mengerti, Tuhan katakan di dalam ayatnya yang ke-12, kita tolong dikeluarkan, kalau kita tidak mengerti, ya, sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu, sudah seharusnya menjadi pengajar. Kamu masih perlu lagi diajarkan asas-asas pokok dari pernyataan Allah. Dan kamu masih memerlukan susu, bukan makanan keras. Sekali lagi saya bacakan untuk Bapak Ibu. Sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu, kita coba tinjau dalam mengiringi Tuhan. Sudah berapa lama waktu menceritakan, sudah berapa lama kita mengikuti Tuhan? 5 tahun? 1 tahun? 10 tahun? Atau mungkin dari kecil nenek kita juga, oma kita atau orang tua kita Kristen, kita ikut. Tetapi banyak orang ditinjau dari waktu, mereka masih belum mengerti apa-apa. Karena apa? Pada waktu mereka datang kepada Tuhan, pada waktu mereka beribadah, mereka tidak sungguh-sungguh. Mereka abaikan semua. Mereka berpikir saya hanya datang ke gereja untuk setor muka. Saya datang ke gereja karena ini hari Sabat. Saya datang untuk beribadah. Kalau saya tidak beribadah, apa kata orang? Tapi marilah kita datang kepada Tuhan. Supaya kita bisa beribadah. Kita renungkan baik-baik. Tapi mungkin kita berkata, Pak, saya renungkan ini apa artinya? Apa gunanya? Persoalan saya begitu banyak. Sudah, jangan kita pusing untuk urusan itu. Nanti urusan itu, nanti urusan Tuhan. Yang penting sekarang kita dengar baik-baik firman Tuhan. Coba kita lihat Ulangan 28. Ulangan 28. Ya, tolong dikeluarkan. Ulangan 28. Semua sudah dapat? Agak cepat sedikit.
Ulangan 28 ayat 15. Ya, tentang berkat. Ya, semua sudah dapat ya. Oke, saya akan baca sini. Tetapi jika engkau tidak mendengar, tentang berkat, Ulangan 28 ayat 1. Ya. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Tuhan akan mengangkat engkau. Kalau kita mau mendengarkan firman Tuhan dengan setia dan kita lakukan, kita pegang baik-baik, Tuhan akan mengangkat engkau. Bahkan di dalam ayatnya ke-8, ya, di dalam ayat ke-8 kita melihat di sini, Tuhan akan memerintahkan berkat di atasmu, di dalam lumbungmu, dan di dalam segala usahamu. Ia akan memberkati engkau di negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan alam. Pagi hari ini saya mau berbicara kepada Bapak Ibu, supaya marilah kita jadi anak-anak Tuhan. Kita datang pada pagi hari ini, 1 jam saja mendengar firman Tuhan. Jangan kita taruh pikiran-pikiran kita yang ada di luar. Kita juga tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi marilah kita letakkan semua ini di bawah kaki Tuhan. Pada satu saat Tuhan Yesus, dia ada di rumahnya Maria. Dia ada di rumahnya Marta. Pada waktu itu Tuhan Yesus sedang menyampaikan firman. Maria itu duduk di bawah kaki Tuhan Yesus, dia mendengar. Tapi Marta ini sibuk terus. Saya tahu pada waktu itu tidak ada HP. Gak tahu dia sibuk apa, jalan kiri, jalan kanan. Dia sibuk terus Marta. Tapi apa Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan? Tuhan Yesus hanya berkata kepada Marta, Marta, engkau lihat kakakmu itu Maria. Dia itu saya berbicara, dia duduk, dia mendengar, ini yang bagus. Jangan kamu sibuk seperti ini. Sama juga pagi hari ini kita datang di sini. Kita tidak usah sibuk yang lain-lain, tidak usah pikiran-pikiran yang lain. Ya. Kita sibuk sekarang, kita mendengar apa yang Tuhan pesankan. Saya punya iman sungguh luar biasa. Maka itu tadi meskipun saya sampaikan firman Tuhan, saya tetap tunggu saya punya anak-anak ada di pintu. Shalom, shalom. Kenapa? Saya tahu saya ini dipilih Tuhan. Saya tahu Tuhan senantiasa menyertai dan saya tahu Tuhan akan memakai saya berdiri di situ untuk memberkati anak-anak saya. Dengan iman. Sehingga datang shalom, shalom. Kita keluarkan kata shalom saja itu sudah jadi berkat. Berkat hati, sukacita. Berkat supaya biar Tuhan mencerahkan pikiran-pikiran kita. Dan saya tahu Tuhan percayakan saya menyampaikan ini. Saya ada di atas mimbar, saya punya iman. Saya menyampaikan kepada anak-anak saya yang ada. Mereka akan menjadi orang-orang yang diberkati. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya sebagai Bapak berdiri di sini. Bapak Gembala Agung ada di surga. Di dunia ada Gembala Sidang. Banyak anak-anak saya yang ada di sini. Mereka punya perubahan banyak sekali. Khusus anak-anak muda, milenial-milenial. Punya perubahan-perubahan yang banyak. Saya percaya. Mungkin saya menyampaikan firman tidak seperti anak-anak muda, anak-anak saya yang lain. Semua sistematis dengan gambar dan lain-lain. Tapi saya tidak. Saya menyampaikan apa yang Tuhan taruh di dalam hati saya teruskan. Dan saya percaya ada perubahan di dalam hidup ini. Itu yang paling penting. Bagus, sistematis. Semua pengajaran-pengajaran bagus. Tetapi yang Tuhan taruhkan, saya gaptek, saya tidak mengerti. Jadi saya hanya apa yang Tuhan titipkan, saya sampaikan. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dikatakan tadi,
Ayatnya yang ke-12, sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu, sudah seharusnya menjadi pengajar. Ditinjau dari sudut waktu, sudah sekian lama. Kalian bukan anak-anak lagi. Kalian bukan murid lagi. Kalian bukan anak kecil lagi. Sudah sekian lama, kalian sudah harus jadi pengajar. Orang itu hidup naik terus, bukan turun. Sekolah dari kelas TK masuk SD, SD masuk SMP, SMP SMA, SMA universitas, naik terus dan naik terus dan naik terus. Jadi kepala bukan jadi ekor. Bukan kita harus diajar lagi. Maka itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Tuhan mintakan kepada kita, ayo dalam mengiringi Tuhan, kita berusaha bertumbuh. Pohon itu tumbuh. Dia tumbuh kalau akarnya tidak kuat. Pohon itu akan rubuh. Karena badai yang begitu kuat terjang pohon itu. Tapi akarnya kalau tidak kuat akan rubuh. Maka itu pohon itu harus tumbuh. Akarnya mengikat. Seperti pohon kelapa ini. Dia memakai akar serabut. Badai apapun dia tidak akan jatuh. Dia tetap kuat. Kita juga harus punya akar yang kuat. Kalau saat-saat ini kita tidak punya akar yang kuat, kita susah. Kita akan tumbang, kita akan jatuh. Sedikit anak-anakku, beberapa waktu yang lalu saya pergi berenang, dan pada waktu kami berenang, di situ ada beberapa bapak-bapak yang ada. Karena mereka melihat, dengar baik-baik. Mereka melihat ada anak-anak muda, anak perempuan, umur kurang lebih 18 dan 19. Mereka duduk di pinggir kolam sambil minum. Sambil apa lagi? Sambil merokok. Mereka bukan jelek, mereka cantik-cantik. Pada waktu saya datang, di situ ada beberapa teman. Mereka katakan, Pak, berkat ini Pak, ini rezeki Pak. Sudah, saya melihat, saya berdoa sama Tuhan, ini apa, saya renang aja. Saya renang aja sambil di situ saya ngomong kepada mereka. Habis sepanjang ngomong, anak-anak muda, mereka merokok, perempuan. 2 perempuan, 1 laki. Semua mereka dari keturunan Chinese. Dan pada waktu itu selesai, kami sudah naik, dia tunggu di lobby, dia tunggu di ada kursi situ. Pada waktu ada kursi, saya datang menghampiri mereka. Saya tanya kepada mereka, nih, kamu dari mana nih? Cerita segala semua. Mereka adalah orang yang kuliah di satu universitas swasta yang besar di Surabaya. Ya, mereka kos. Tapi kenapa kamu seperti ini? Kamu ada di sini untuk apa? Saya katakan. Dan mereka katakan tertawa-tertawa saja. Dan saya ingatkan mereka, jangan sampai kamu ketemu laki-laki hidung belang. Nanti hidupmu akan susah seumur hidup. Dan apa yang mereka katakan, iya. Saya tanya, kamu bergereja enggak? Oh, bergereja, dia bilang. Waktu saya tanya kepada mereka, kamu bergereja enggak? Bergereja. Di mana gereja? Satu gereja besar yang ada di Surabaya. Singkat cerita, waktu berbicara, memang mereka menjualkan diri. Dan saya tanya kepada mereka, kenapa kamu harus lakukan ini? Dengar baik-baik anak-anakku. Ya, karena apa? Keadaan ekonomi. Keadaan ekonomi. Sehingga mereka harus seperti ini. Berarti badai datang kepada mereka. Keadaan apa lagi? Kedua orang tua. Keadaan ekonomi sehingga rumah tangganya broken. Jadi papa dan mama sudah mulai pecah. Anaknya lihat seperti ini. Terpaksa anak menampakkan diri kepada laki-laki hidung belang. Saya hanya ngomong kepada mereka, kamu sekali lagi hati-hati. Jangan sampai, mohon maaf, kamu jual hidupmu. Kamu jual apa yang menjadi milik kamu. Sebab kamu boleh jual 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, kamu akan terbuang.
kamu sudah jadi barang rosokan. Saya bertanya kepada yang laki, kamu ini siapa? Dia katakan, saya banci. Coba kita melihat. Nangis saya ini banci. Loh, kenapa kamu? Mana papa mama? Papa mama ada di Amerika. Papa mama ada di Amerika. Berarti punya duit. Mereka ada di Amerika. Tapi orang tua tidak bisa memperhatikan anak-anaknya. Mereka tidak bisa membawa anak-anaknya bawa kepada Tuhan. Dan dia katakan, saya ini banci. Disitulah saya mulai ingat kepada anak-anak saya. Jadi tolong anak-anak saya yang ada di sini ganteng-ganteng, cantik-cantik. Kalau Om Herman atau Su Herman rodok pelototan kepada kalian, supaya kalian ada di dalam jalan yang benar, jangan kamu bilang Om Herman ini jahat. Karena inilah didikan. Saya pernah beberapa tahun yang lalu, ada satu anak gadis, umur kurang lebih 22, 23 atau 24. Pada waktu itu ekonomi orang tuanya kurang bagus. Dia lagi susah. Dan pada waktu itu susah, saya hanya ngomong kepada dia, kamu tidak boleh susah, dan uang dia tidak ada. Orang tua tidak bisa kasih, karena orang tua juga dalam keadaan susah. Saya katakan kepada dia, jangan kamu susah. Tapi gimana? Dia bilang, Om, bagaimana saya ini adalah membutuhkan uang, tapi kalau tidak ada bagaimana? Ya, saya bilang harapkan Tuhan. Kamu hidup benar sama Tuhan. Jangan sampai kamu jalan salah. Jangan sampai kamu pergi ketemu laki-laki hidung belang. Jangan, ya, tidak boleh ya. Kamu harus betul-betul berharap kepada Tuhan. Apapun kesulitan segalanya semua, kau cari dia. Kau teriak kepada dia. Ya, tapi gimana masa depan saya? Masa depan kamu itu istimewa. Siapa yang mau dengan saya? Saya ini orang miskin. Saya ini tidak punya uang. Siapa yang mau? Dia bilang. Saya bilang, saya mau. Jadi ambil mantu untuk kamu. Saya mau ambil mantu sama kamu. Kalau saya punya anak, dia memang itu adalah jodoh dengan kamu, saya mau ambil mantu kepada kamu. Karena apa? Saya tahu kamu sekarang lagi susah. Justru kamu sekarang lagi susah, kamu berharap sama Tuhan. Dan kamu tahu itu susah. Tapi kalau kamu ini tidak susah, kamu hidup di dalam posisi zona aman. Ambil mantu seperti ini susah. Karena manusia itu berputar. Ada satu saat ada di atas, ada satu saat ada di bawah. Saya mau. Waktu saya ngomong, saya bilang, saya mau. Ya, kalau anak saya itu jodoh dengan kamu, saya mau. Kenapa? Dasar apa? Ya, karena saya tahu kamu sudah lewat ini proses. Maka itu saya bilang, kamu tidak boleh susah. Kamu kalau tidak punya uang, kau omong sama saya kasih sama kamu. Tapi kau ingat, ini bapakmu, bukan siapa. Tapi saya didik anak-anak itu. Saya didik itu. Jadi anak-anak itu punya semangat. Maka itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita jadi anak-anak Tuhan. Ya. Kita harus mengerti. Kalau dilihat dari sudut waktu, kita sebenarnya sudah harus jadi guru. Kita harus bisa membimbing, harus bisa mengarahkan. Tetapi sampai begitu sudah sekian puluh tahun, Tuhan katakan engkau masih tetap minta diajar. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini saya menyampaikan firman Tuhan. Tadi pagi jam 4 saya bangun, saya share. Saya share tentang kematian dan lain-lain kepada teman saya satu. Dia langsung telepon kepada saya. Pada waktu dia telepon kepada saya, dia tanya kepada saya. Dia si orang pengusaha, dia si orang pengacara, dia si orang otomotif. Dan dia katakan kepada saya, dia panggil nama kecil saya, Ko Ayi, dia bilang. Saya tolong tanya, ini jam 4 lebih dia share.
tentang perpuluhan. Bayangkan ini dari kecil dia sudah ikut Tuhan. Bahkan menyampaikan firman Tuhan. Tapi dia sempat ini dia tanya tentang perpuluhan. Saya tolong tanya, dia bilang. Saya di satu gereja, yang gereja ini sekarang saya ikuti. Saya digembalakan oleh gembala ini. Dan gereja ini adalah gereja yang terbesar di Surabaya. Saya punya perpuluhan, saya dapat, saya kasihkan kemana? Sedangkan di samping saya ini ada orang yang susah, yang sangat-sangat atau perlu dibantu. Saya haruskan kemana? Saya hanya kasih. Perpuluhan itu satu, haknya Tuhan. Ya. Tuhan kasih kepada kamu berkat dan kamu jadi bendahara. Kau dapat kemana kau bilang untuk dikasihkan? Saya bilang di mana engkau digembalakan, di mana gereja engkau beribadah, di mana gereja engkau bertumbuh. Tapi saya digembalakan, saya di sana, saya bertumbuh, gereja kami itu besar sekali, dia bilang. Apa artinya, dia bilang, saya kasih dengan perpuluhan saya seperti ini. Mana dia bisa melihat saya? Saya susah juga tidak pernah diperhatikan. Saya sekarang begini, dia juga tidak pernah tahu. Saya bilang jangan kau melihat manusianya. Tetapi itu firman Tuhan sudah mengatakan. Di mana engkau bergereja, engkau mendapatkan itu haknya Tuhan, 10% itu kembalikan. Sekarang dibilang contoh, saya kerja otomotif. Saya sebagai pengacara. Kalau saya mendapatkan otomotif saya untung 5 juta, kan gopecing saya kasih 10%. Ya itu haknya Tuhan kau kembalikan. Supaya ada makanan di dalam rumahku. Tapi apa artinya dia? Dan saya kumpul juga habis itu uang. Saya bilang, kalau kamu mau belajar taat, ya, engkau mendapatkan uang dari keuntungan itu. Kalau kau bisa tahan setiap bulan, kau datang kembalikan, itu bagus. Tapi kalau kau takut itu uang hilang, kau dapat, sekarang kau dapat, kau ambil 10% itu, engkau kembalikan kepada Tuhan. Melalui apa? Mungkin melalui gereja, atau melalui apa? Melalui bank. Zaman sekarang, itu semua bank gereja-gereja sudah ada nomor rekening. Kau tinggal transfer saja. 50.000 kau kasih. 100.000 yang kau kasih. Saya kasih contoh sama dia. Saya bilang, kamu tahu, ada di gereja kami satu anak muda kecil. Dia setiap minggu dia dapat gajian. Setiap minggu dia dapat gajian. Dari hasil gajiannya itu, dia ambil 10%, dia kembalikan kepada Tuhan. Dia taruh uangnya Tuhan. Ini dia taruh uangnya Tuhan. Ya tapi orang lihat gimana? Tidak usah kamu lihat orang lihat dan tidak. Yang penting engkau berikan itu, kembalikan untuk Tuhan. Supaya ada makanan di dalam rumah. Lo gereja itu besar, banyak uang dan lain. Tidak usah kau ambil pusing. Tambah besar, tambah juga butuh biaya yang besar. Maka itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Sudah sekian lama mengiringi Tuhan, tapi mereka tidak mengerti. Harus diajarkan lagi. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita melihat di dalam ayat 12, kamu masih perlu lagi yang diajarkan asas-asas pokok dari pernyataan Allah. Dan kamu masih memerlukan susu, bukan makanan keras. Ya. Yang dikatakan kita ini sudah mengikuti Tuhan, sudah sekian lama, ya, bukan makanan keras lagi yang kita kasih, tetapi hanya susu. Berbicara tentang jasmani. Saya tadi malam, selesai anak-anak latihan, saya coba masuk ke ruang tamu, ya, ruang makan. Saya melihat di situ ada 4 kotak. Tidak tahu podeng, tidak tahu sistem bahasa Inggrisnya apa. Diantarkan di situ, happy birthday Andre dan Kesia. Ya, tapi ada 4, ya lumayan. Andre dan Kesia kan belum, tanggal 7 dan tanggal 8 baru mereka ulang tahun. Tetapi sudah dikasih, happy birthday Andre dan Kesia. Tapi sebelum, sudah dikasih. Dan pada waktu itu saya lihat Kesia dia makan. Lembut sekali.
itu berupa kayak podeng ke atau apa, makanan-makanan anak-anak muda. Dan pada waktu itu saya melihat Kesia apa enak makanan ini. Kesia kalau makan itu tidak pernah dia katakan istimewa, top, tidak pernah. Dia hanya berkata lumayan. Jadi berarti nilainya dia itu hanya sebatas lumayan. Ya, Papa mau coba, dia bilang. Pada waktu mau coba saya melihat, baru mau lihat coba, istri saya sudah ngomong, ya, baru mau coba, ini nasib. Baru mau coba, istri saya sudah ngomong, manis. Ya, secara manusia dongkol, jengkel. Tapi Tuhan bilang, kamu ini bukan anak kecil lagi, kau sudah dewasa. Secara manusia, ya sudah, tapi saya berpikir, ya sudah. Saya coba sedikit, lembut. Itu untuk makanan anak kecil, bukan makanan orang besar. Tetapi yang saya mau berbicara sekarang tentang makanan orang dewasa. Ya. Kita sudah mengikuti Tuhan. Kita punya hidup ini sudah harus jadi dewasa. Kadang kita harus mau mendengar apa yang menjadi nasihat. Ada yang ngomong dengan lemah lembut, ada yang berbicara dengan keras dan lain-lain. Kalau kita mau lihat di dalam Alkitab, Nabi Yesaya itu dia dipakai sebagai Nabi Yesaya sebagai seorang nabi. Kalau berbicara itu tidak ada tedeng aling-aling lagi. Berbicara dengan keras, dia tegur dengan keras. Sehingga ada orang yang tidak tahan, marah kepada dia. Sehingga di dalam Ibrani 11 ayat 37 dikatakan, dia sampai mati digergaji. Karena perkataannya keras. Dan juga seperti Tuhan Yesus. Tuhan Yesus menceritakan dia seperti roti hidup. Pada waktu dia menyampaikan bahwa dia ini adalah roti hidup, ya, yang saat ini kita makan, tubuh dan darah Yesus, roti hidup kehidupan. Ya. Tapi orang pada waktu itu mereka tidak percaya. Mereka berkata ini anak tukang kayu, segalanya semua. Kenapa engkau ngomong roti hidup? Tuhan Yesus berbicara kepada mereka. Yohanes 6 ayat 66, mereka berkata, kenapa kok perkataan ini begitu keras? Sehingga apa? Mereka banyak mengundurkan diri. Tapi kita melihat, Tuhan Yesus tanya kepada Yohanes sama Petrus. Petrus, ini teman-temanmu saya berkata dengan keras. Mereka mengundurkan diri semua. Apakah engkau juga mau mengundurkan diri? Petrus bilang tidak. Perkataanmu itu bagus. Perkataanmu itu benar. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita kalau mau jadi orang, ya, kita harus terlatih supaya apa yang kita dengar, sebab ada orang yang bisa berbicara dengan lemah lembut, ada yang bisa berbicara dengan nasihat yang baik, tapi ada yang berbicara keras karena dia tahu tidak bisa bertobat, dengan keras dia berbicara. Sedikit saya coba masuk, saya berharap ini bisa menjadi kesaksian di dalam hidup kita. Beberapa saat yang lalu, ada orang yang Tuhan izinkan saya ketemu dengan dia. Pada waktu itu saya ketemu dengan dia dan dia mulai sharing dengan saya. Karena yang mana dia waktu menikah sudah ada satu perjanjian suami istri pisah harta. Dan dibikinkan di notaris pisah harta. Mereka menikah dari nol, tidak ada apa-apa. Bekerjalah mereka. Habis bekerja, suaminya sudah bikin di notaris pisah harta. Tetapi notaris ini, suaminya ini karena baik, dia berpikir, saya bekerja, istri saya mendukung saya, sudahlah, untuk apa saya ini harta? Ambil kerja, dapat harta pertama pakai nama istri, kedua nama istri, ketiga terus. Dan dia juga tidak punya anak, ambil anak dari orang lain, dari kecil. Sudahlah. Anak itu dididik sampai besar, bekerja. Singkat cerita barusan ini, harta ini sudah dapat kurang lebih 80 sampai 90 miliar. Ya, namanya manusia, maka itu dia tolak suami. Suami tidak dikasih hak, segalanya semua. Dan suami hanya bisa teken tok, cek, tetapi tidak punya hak.
Manusia hari berbuat hari, hari berbuat hari bisa sabar. Lama-lama melompat juga. Dan pada satu saat itu mereka punya masalah, mereka coba berusaha datang kepada gembalanya untuk mereka anak Tuhan. Mereka menyampaikan firman Tuhan juga. Coba datang kepada gembalanya, datangkan kepada pelayan-pelayan Tuhan. Dan pada waktu itu menangani tidak bisa diselesaikan. Malah tambah runyem. Bukan satu kebetulan Tuhan izinkan dan dia datang kepada saya berbicara segala semua. Waktu berbicara, waktu saya ngomong kepada dia, dia rasa enak. Dan dia mulai ceritakan ini. Dan sesudah dia ceritakan ini, dia tahu satu kebetulan yang perempuan ini tahu bahwa ini saya tahu. Dan perempuan ini coba menghubungi saya. Yang mereka punya kasus. Yang laki ini tidak minta apa-apa. Saya dari uang kurang lebih 80 atau sampai 90 miliar. Saya hanya minta 5 miliar saja. Kasih saya, yang lain peono. Ambil. Kan bagus kan? Mau cari laki-laki di mana? Tapi yang perempuan ini tidak mau. Tidak mau kasih. Maunya laki-laki itu ditempa saja macam begitu. Dan pada waktu itu semua banyak orang berbicara. Tidak bisa. Dan saya pada waktu itu saya berbicara kepada dia. Keras. Saya bilang mohon maaf. Saya ini kan bukan gembalamu. Kamu kan punya gembala. Tetapi Tuhan izinkan engkau ketemu dengan saya. Dan Tuhan izinkan dan engkau katakan, saya minta om yang tangani. Ya sudah, saya sudah pamit kepada gembalamu. Bahwa ini masalah. Yang saya mau ngomong kepada mereka, kenapa? Ya, engkau sudah diberikan kurang lebih hampir 90 miliar. Dia minta 5 miliar, ya kasih toh. Kasih toh. Kenapa tidak? Wah, alasan begini, tunggu suara Tuhan dan lain-lain. Saya bilang kamu jadi orang jangan macam begini. Kamu satu saat kamu pulang kamu akan pertanggungjawabkan. Kamu sampaikan firman Tuhan, kamu lakukan seminar dan lain-lain. Tetapi kenapa kelakuan-kelakuanmu seperti ini? Saya ngomong dengan tegas. Dan saya hanya berkata sama dia, jangan sampai kamu lakukan seperti ini. Nanti suamimu marah. Dia lapor, dia masuk di ranah hukum, kamu nanti akan susah. Kamu ingat, kata saya, kalau kamu susah, kamu diizinkan dimasukkan di dalam tahanan polisi. Atau kamu nanti diizinkan dimasukkan di dalam penjara. Kau ingat itu kata saya. Sudahlah, saya bilang. Dia minta macam begini, engkau kasih dia. Dan saya suruh engkau tidak boleh bercerai. Kau berbuatlah yang baik. Sehingga suamimu bisa melihat kepada engkau. Yang saya mau berbicara dengan keras. Kau ingat saya bilang. Kalau kamu lakukan ini. Ada satu saat engkau akan dipenjara. Atau satu saat engkau akan dekem di dalam tahanan di Polda atau di Poltabes. Sakit loh. Nanti perkataan itu engkau akan melihat bagaimana. Disitulah dia dengar, om tolong doakan saya. Saya hanya doakan dia supaya dia bertobat. Ya, dan besok hari dia panggil suaminya datang dan mereka mulai bisa dikasih. Dan tanggal 9 ini bisa dikasih. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ada orang yang secara manusia dia sudah mengerti banyak, diomongi dia mau dengar, dikerasi dia mau dengar. Tapi ada orang yang masih seperti anak kecil, sedikit tersinggung, sedikit tersinggung, sedikit tersinggung. Itu kekanak-kanakan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya mau sampaikan firman Tuhan ini, firman ini hidup loh di dalam hidup kita. Saya bilang tadi malam, pada waktu istri saya, mau makan ini. Ya sudah, saya bilang, kalau saya tidak dikasih makan, ada makan apa di situ? Ini saya cerita, ada makan apa di situ? Ada bakso. Ya kalau gitu, bakso, saya mau makan juga. Loh, bakso makan, itu kan untuk anakmu 2 orang. 1 piring bakso untuk anaknya Ander dan Kesia. Itu untuk anakmu. Secara manusia, saya sebagai bapak, saya sebagai gembala,
Saya yang mencari uang, saya mau makan, itu untuk anakku. Secara manusia sakit. Sakit, itu makanan keras yang Tuhan izinkan saya harus terima. Sakit. Kalau saya masih seperti anak kecil, kalau saya manusia yang belum bertobat, mungkin saat itu juga saya ambil itu bakso, wes tidak usah makan, tak banting. Mau daging ini keluar, tapi ini firman sudah masuk. Besok engkau mau sampaikan ini. Besok engkau mau sampaikan ini. Maka itu firman itu begitu luar biasa. Hidup. Tuhan bilang sudah. Besok engkau sabar. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kadang kita jadi manusia hidup ini. Diizinkan semua itu cobaan-cobaan datang di dalam hidup kita. Datang di dalam hidup kita. Maka itu Tuhan kita Yesus Kristus. Dia penuh dengan kasih. Kasih itu termasuk ada sabar. Ada sukacita, damai sejahtera. Ada sabar. Bisakah kita sabar dalam menghadapi hidup ini? Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita melihat lagi kembali. Orang yang bisa murtad karena rohaninya tidak bagus. Ya, karena dia mengalami masalah, dia mengalami pergumulan dan lain-lain. Yang ke-13 kita melihat. Sebab barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran. Sebab ia adalah anak kecil. Kita jadi anak-anak Tuhan. Ya. Sudah tidak perlu susu lagi. Susu itu untuk anak kecil. Kita ini anak-anak Tuhan. Harus yang perlu makanan-makanan keras. Karena zaman-zaman sekarang ini perlu diperingatkan. Karena kita mau melangkah sekarang, itu iblis senantiasa mengikat kepada kita. Harus dengan cara kekerasan. Bukan keras dipukul, tidak. Berbicara kepada mereka. Dengan menegur kepada mereka. Kita di sini jemaat Tuhan bukan gampang loh. Bisa datang pagi. Bisa datang sore. Itu tidak gampang. Makanan-makanan yang dikasih ini makanan-makanan keras semua. Saya melihat dari mimbar firman Tuhan. Ada yang ngantok, ada yang lain-lain. Tapi saya tahu ini firman Tuhan ini akan masuk. Dan kita tidak sadar, kita akan dirubah satu demi satu ini anak-anak. Hanya dengan apa? Dengan firman. Dengan firman. Jadi kita ini perlu hari-hari ini bukan satu gomer saja, tetapi harus 2 gomer. Tuhan bilang akhir zaman ini bukan 1 gomer lagi, harus 2 gomer, dimakankan terus, dimakankan sampai warak, sampai kenyang. Yang kita makan bukan makanan duniawi. Yang kita makan ini adalah makanan rohani. Kita makan firman. Firman ini luar biasa. 20 sekian tahun saya jadi gembala. Saya melihat anak-anak saya, ya sih tidak semua mereka jadi malaikat. Tapi menuju dalam kesempurnaan itu yang begitu luar biasa. Kesetiaan yang begitu luar biasa. Bangsa Israel pada waktu itu 2 juta. Tapi kita melihat Yosua dan Kaleb, mereka itu juga luar biasa. Memang yang lain juga berguguran. Tapi Musa tetap berusaha. Dan kita juga berusaha untuk anak-anak kita ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ingat makanan kita bukan makanan yang lembek lagi. Ya, bukan minuman susu lagi. Tetapi makanan kita adalah kebenaran firman Tuhan. Ya, baik dikatakan baik, tidak dikatakan tidak. Karena hari-hari ini ada begitu banyak kejahatan. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Dan kita melihat di dalam ayat 14. Tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa. Sekali lagi makanan keras untuk orang-orang dewasa. Orang-orang dewasa secara jasmani dia bisa makan makanan-makanan keras. Ya. Istri saya bikin makanan-makanan yang keras-keras punya, kami makan karena kami sudah dewasa. Tapi kalau seumpama anaknya Alek dikasih makanan keras, giginya putul semua.
Jadi harus makanan yang lembut, digiling dulu, dan lain-lain baru dikasih makan. Tapi kita ini sekarang ini sudah ikut Tuhan sudah sekian lama. Harus banyak makanan-makanan keras yang kita makan. Karena apa Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan? Sudah tidak lama lagi Tuhan mau datang. Sudahkah aku siap sedia? Sudah siap sedia. Tuhan Yesus datang, kita ikut terangkat. Sebab sudah lama, tidak lama lagi Tuhan Yesus akan datang. Coba kita melihat Ibrani 10 ayatnya yang ke-35. Ibrani 10 ayatnya yang ke-35 kita melihat di sini. Sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu karena besar upah yang menantinya. Pegang ini baik-baik Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu. Ada berapa banyak akhir-akhir zaman ini orang mulai meninggalkan Tuhan. Ya. Sudah tidak percaya lagi sama Dia. Atau mungkin sudah undur, sudah tidak mau lagi. Itu tipu muslihat iblis. Mungkin kenapa dia sudah tidak percaya, bisa jadi doanya belum terjawab. Atau mungkin bisa jadi doanya sudah terjawab. Kita doa apa sama Tuhan? Kalau hanya dunia saja yang kita berdoa untuk mendapatkan hasil dunia, itu percuma. Maka itu banyak orang karena mungkin doanya tidak terjawab atau mungkin sudah terjawab. Jangan terjawab dan tidak terjawab. Jangan sampai kita lepaskan Tuhan itu. Jangan sampai kita tinggalkan Tuhan itu. Karena Tuhan itu yang membawa kepada kita di dalam satu keselamatan. Kita percaya Tuhan dikatakan upah besar menanti. Hidup kita itu diberkati, bukan berkati dalam tanda kutip uang. Uang banyak kalau hidup tidak ada damai, tidak ada guna. Maka itu saya pesan anak-anakku yang ada di sini. Kalian jalan saja ini hidup. Beberapa waktu yang lalu, seorang pengusaha besar yang ada di Surabaya. Pada waktu kami sedang renang, dia datang. Saya renang banyak, ketemu orang-orang seperti itu. Dia katakan, Pak Herman, saya di sini hanya bisa renang 15 menit. Saya harus pergi, jadi saya tidak punya waktu untuk kita kongko. Saya bilang, terserah kamu. Kamu yang ngomong. Ya, saya biarkan saja. Tetapi mukanya penuh dengan stres. Dan pada waktu dia turun ke air, dia lihat sama saya. Dan dia jawab kepada saya, paling enak ini Pak Herman. Kenapa engkau mesti berkata paling enak Pak Herman? Ya dia bilang, tenang hidupmu. Aku ini hidup ini kayak dikejar setan. Saya ini hidup kayak dikejar setan. Pusing kepala, penuh ini otak. Dan saya mulai masuk kepada dia. Dan dia katakan, saya ini sekarang pendukungnya tidak ada. Saya punya anak. Saya sekolahkan kepada mereka di Amerika. Mereka pulang. Mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Hanya mereka tahu tuntut. Sudah pulang sekolah dari Amerika. Semua mau fine, semua mau yang baik. Mobil semua minta yang mewah segala semua. Tetapi untuk membantu papa saja tidak bisa. Semua mau senang. Ya, semua mau senang. Oh ya, saya bilang, kamu salah. Anakmu masih kecil, belum waktu untuk dikirimkan, belum waktu untuk diberkati seperti itu, engkau sudah kasih. Sehingga pada waktu dia naik di atas, engkau keberkatan, kau kasih fasilitas, tentu bapak keberkatan, anak ikut keberkatan. Kau kasih dia fasilitas untuk dia pakai, dia tidak sanggup. Dia ibarat seperti pocong, saya katakan. Apa itu Pak pocong? Pocong itu orang jalan, naik itu sudah tidak injak tanah, hanya terbang-terbang saja. Iya dia bilang, dah mau, jadi saya dipusing dia bilang. Ini kerjaan bagaimana? Banyak. Ini hotel sekian banyak, ini sekian banyak, semua tidak jalan, pusing kepala saya.
Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Ya. Maka itu Tuhan katakan, sebab itu jangan kamu melepaskan kepercayaanmu. Karena besar upah yang menantikannya. Kalau kita ada di dalam Tuhan, itu Tuhan bawa di dalam kehidupan kita. Ya. Tuhan akan menjadikan anak-anak kita menjadi anak-anak yang baik. Saya melihat anak-anak saya yang ada di sini luar biasa. Anak-anak yang diberkati Tuhan. Makanya senantiasa saya katakan, kalian sabar, kalian tidak boleh susah, kalian jalan. Ada banyak kerikil-kerikil yang ada, itu Tuhan izinkan semua. Kalau kalian hidup dari bawah itu semua dengan zona aman, enak-enak, kalian tidak bisa tumbuh yang baik. Makanya tadi kan saya ngomong beberapa tahun yang lalu, saya bilang saya lebih senang ambil mantu seperti kamu. Karena apa? Kamu sudah diproses, kamu sudah dibentuk. Sebab hidup kita ini kan berputar. Sebentar ada di bawah, sebentar ada di atas. Kalau kita ambil orang posisi di atas, kalau baik kita ada di atas terus. Kalau kita ada di bawah, jadi apa? Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan dikatakan, sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu, karena besar upah yang menantinya. Ada besar upah yang menantinya. Kekekalan itu yang ada di atas. Bahkan untuk urusan dunia itu gampang. Apa yang tidak pernah pikir, dengar, ada dalam hati, itu Tuhan kasih. Besar upah. Tuhan kalau kasih itu tidak sanggup kita terima. Karena apa? Langit dan bumi serta seisinya. Tetapi itu bukan itu yang kita cari. Yang kita cari itu surga yang kekal. Maka itu ada orang bodoh yang sedang gali liang lahat itu. Hei wong soge, hei wong melarat. Ojo wedi, sekali kelak kalian akan masuk di sini. Ya. Kalau kita sudah masuk di situ mau buat apa? Kita pulang ke atas, upah apa yang kita dapat? Kita kejar di dalam dunia ini, oke, kita dapat banyak. Tapi kita bisa tempati semua. Kita bisa tinggal semua. Ada orang, dia punya hartanya itu, sertifikatnya itu sekian banyak. Berapa banyak rumah yang dia punya. Berapa banyak apartemen yang dia punya. Segala semua berapa banyak. Tapi dia nikmati? Tidak. Berapa banyak dia punya. Tapi dia nikmati? Tidak. Dia tidak pernah nikmati. Maka itu Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Upah yang besar yang Tuhan kasih, yaitu damai. Ibarat orang timur bilang, kita makan anak lombo, anak garam, tapi ada hati damai. Rumah tangga rukun. Untuk kebutuhan dana, hari ini lewat, cukup hari ini. Besok ada lagi. Karena Tuhan katakan di dalam Matius 6 ayat 34, coba kita melihat di sini. Matius 6 ayat 34. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok. Hari besok mempunyai kesusahan sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Ini Tuhan bilang. Tidak usah kita pusing yang lain-lain. Kita harus berpikir sampai ke depan. Boleh Pak, tapi jangan dibawa seperti itu. Hari ini lewati untuk hari ini. Besok ada kesusahan lagi. Bapak kok ngomong enak. Saya ngomong ini saya sudah punya pengalaman. Memikirkan sampai muka saya jadi keriput. Muka saya jadi kusam. Karena apa? Memikir. Gimana hari besok? Saya buka cek berapa banyak. Bagaimana hari lusa? Saya buka cek berapa banyak. Bagaimana minggu depan? Saya buka cek berapa banyak. Bagaimana lagi saya... Kalau kita pikir ini, daya pikir kita ini tidak cukup menjangkau. Sudahlah, kita lalui saja hari ini. Jalan bersama dengan Tuhan, jalan bersama Tuhan. Tiba-tiba Tuhan bisa bukakan semuanya. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan.
Jalan saja dengan Tuhan, jalan saja dengan Tuhan sambil kita bekerja. Tapi tiba-tiba Tuhan bisa berbuat ini, Tuhan bisa berbuat ini. Itu mobil di belakang, ada mobil Hiais. Memang saya kepingin mobil itu. Karena apa? Bawa ibu-ibu ada waktu saya bawa ibu-ibu ngomong begini sama saya, wah, gitu dibawa jalan-jalan, ayo kita pergi Pacet, saya bilang begitu. Oh, enggak mau, apalagi Mam Dope kalau pergi Pacet, pergi Batu Pak, ya wes, ya. Saya kepingin bawa jemaat jalan-jalan, anak-anak muda dibawa, kepingin. Tapi kepingin apa daya, tangan tak sampai, uang tidak punya uang untuk beli itu. Karena apa? Uang sudah habis semua, renovasi gereja dan lain-lain segala semua. Banyak sekali dipakai, sudah tidak ada. Ya tapi kan hanya kepingin saja. Pada satu saat, orang ini dia masukkan koran mobil ini. Pada waktu dia masukkan koran, dia mau jual, saya coba menghubungi dia. Pada waktu saya menghubungi dia, ngomong-ngomong, putar kiri, putar kanan, kita kenal. Kenalkan jadi baik. Dan singkat cerita pada waktu dia ada masalah dan lain-lain, dia ngomong kepada saya, ngomong apa? Pak, motor ini Pak, wes bawaan, dia bilang. Dengar baik-baik, motor ini bawaan Pak. Pakai sudah Pak ini motor. Kan dia ngomong antara dua, motor ini bawaan, pakai ini sudah motor itu. Ya, tapi kan saya tidak mau. Saya melihat ini, Tuhan kecuali kalau dia bilang, Pak, saya datang, saya fungsian, saya persembahkan itu lain, bawaan pakai ini mobil. Tapi yang saya melihat di situ, Bapak pakai saja, tidak usah pikirkan. Tapi saya melihat dia dalam keadaan susah, saya tidak mau. Saya hanya ngomong, ya wes, motor ini tak bawa. Saya ramut, saya ini kan hobi mobil, saya ramut yang baik. Habis selesai tak jual ya. Habis tak jual, duitnya tak kasih sama kamu. Wes, tidak usah pusing Pak, dia bilang. Wes, bawaan aja dulu, pakai saja dulu. Tidak apa-apa, tak jual. Saya bilang, saya jual. Saya jual itu uang, saya kasih sama kamu. Ya. Tapi kalau saya ini manusia atau tamak, tak ambil. Karena dia bilang bawaan. Yang saya mau berbicara di sini, saya kepingin bawa, tapi saya bisa bawa. Untuk selanjutnya, ya itu nanti. Ada upah besar yang Tuhan sudah siapkan. Maka itu kita punya hidup hari lepas hari. Tidak usah kita bikin pusingkan terus. Sudahlah kita jalan saja. Kita tidak tahu besok Tuhan mau buat apa. Lusa Tuhan mau buat apa. Saya pernah dengar satu kesaksian. Satu anak muda. Mereka pada waktu itu, hari itu uangnya itu pas-pasan. Tapi dia harus mau menjemput orang untuk bawa ke gereja. Tapi uang pas-pasan, minyaknya sudah merah. Dia harus, tapi gimana dia bilang. Tuhan ini gimana, minyak ini sudah pas-pasan. Tapi dia berdoa sama Tuhan, Tuhan tolong. Ada uang sedikit, dia pikir mau isi bensin, nanti sebentar gimana lagi. Ya sudah dia jalan saja. Dia lalu ini hidup. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Dia bilang dalam keadaan, tapi saya kok tenang. Saya suka cita. Bahkan kebutuhan untuk malam, kebutuhan untuk besok sudah tidak ada. Tapi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Malam itu Tuhan bisa perintahkan kepada seseorang, ambil persembahan, persembahkan kepada dia. Dan saya melihat, Tuhan itu hidup. Tuhan bisa melakukan segalanya semua. Maka itu Tuhan kita, yang kita sembah itu adalah Tuhan yang hidup. Kita cari dia, kita dapati dia. Dan kita akan melihat nanti apa yang menjadi pergumulan, persoalan, masalah kita. Tuhan ada buka jalan bagi kita. Sebentar kita akan makan dan minum tubuh darah Yesus. Mari
Kita siap hati kita. Dan dia katakan tadi Ibrani 10 ayat 36 kita melihat. Ibrani 10 ayat 36. Jangan kita tinggalkan karena upah besar sedang menanti. Ya. Karena dia katakan sebab kamu memerlukan ketekunan. Supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Ya. Maka itu kita harus tekun mencari Tuhan. Tekun untuk beribadah. Tekun untuk mendengar firman. Tekun untuk melakukan apa yang menjadi beban-beban hidup untuk kita lawan itu. Karena dia katakan di sini, sebab kamu memerlukan ketekunan. Kita butuh ketekunan. Supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan. Kita akan memperoleh apa yang kita dijanjikan Tuhan. Tuhan akan menjanjikan kita. Apa yang diperoleh pasti Tuhan kasih. Tinggal bagaimana iman kita. Dan kita melihat lanjut ayat 37. 37 dia katakan, sebab sedikit bahkan sangat sedikit waktu lagi dan ia akan datang, sudah akan ada tanpa menangguhkan kedatangannya. Sebab sedikit bahkan sangat sedikit waktu lagi. Ini boleh rema firman Tuhan ini. Kedatangan Tuhan Yesus sudah tidak lama lagi. Sangat-sangat dekat. Atau mungkin kita dipanggil Tuhan pulang sudah tidak lama lagi. Sangat-sangat dekat. Umur kita 70 sampai 80. 70 sudah goyang-goyang. 80 sudah goyang-goyang. Sudah sangat dekat mau ketemu dengan Bapa di surga. 5:30 saya tunggu di muka pintu. Bapak dan Ibu Toga Sirait turun. Waktu turun, saya pegang Ibu Sirait. Opung, hati-hati. Waktu turun, mau turun tangga saja setengah mati. Kalau sekarang kita masih muda, masih bisa lompat. Tapi mereka ini sudah umur macam begini, gimana cara? Perlahan-lahan turun. Waktu sudah turun, saya pegang. Suaminya mulai dari bawah pegang. Opung, jangan pegang. Opung juga tidak kuat. Saya teriak anak-anak satu, pegang juga sama Opung. Ya namanya suami istri mereka begitu mencintai, satu sama lain pegang. Tak pegang sama saya, turun pelan. Turun satu tangga saja, baru Ibu Sirait bilang, sudah turun. Masihkah bertahan 1 tahun lagi? Barusan Ibu kekasih ini ulang tahun. Saya berdoa, Tuhan kalau kau masih izinkan tahun depan lagi Tuhan dia masih bersama dengan kita. Tapi itu wala-wala. Hidup itu ditentukan Tuhan. Maka itu Tuhan itu sudah sangat dekat. Dia bersama dengan malaikat surga untuk datang menjemput kita. Waktu menjemput kita, apakah kita juga masih tetap di dalam Tuhan? Kita masih tetap setia sama Tuhan. Karena nanti waktu dijemput ada yang tertinggal. Ada yang tertinggal dan tidak ada yang masuk di dalam sama-sama pengangkatan. Karena apa? Hidup mereka mengikuti Tuhan dengan suam-suam. Jangan kita suam-suam. Karena tidak lama lagi dikatakan. Coba kita melihat, tolong jangan dikeluarkan. Ya. Sudah akan datang tanpa menangguhkan kedatangan. 38 coba kita melihat. 38. Tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman. Dan apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya. Orangku benar, dia pasti punya iman. Imannya dia apa? Saya, kalau Tuhan Yesus datang bersama malaikat surga, saya yakin saya pasti ikut terangkat. Karena apa? Dia tahu hidupnya. Selama hidup ini dia tidak pernah melakukan kejahatan. Selama hidup ini apa yang dinasihati, ditegur, dia lakukan semua. Dia adalah orang-orang yang setia. Dia adalah orang-orang yang taat. Bukan dia adalah orang yang ke gereja, tidak. Berapa banyak orang kalau susah, sudah Pak saya sudah berdoa. Tapi kalau kita berdoa, hidup kita tidak benar, sampai di plafon saja Tuhan tidak akan dengar. Maka itu Tuhan kejar kepada kita. Kita orang benar itu harus punya iman. Ya,
Karena di situ, tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman. Dan apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya. Ada di antara kita yang sudah mulai malas-malas, sudah rasan-rasan. Wes aku malas, doaku semua sudah dijawab. Ini sudah ada, segala semua. Wes aku mundurkan. Aku udah mengundurkan diri, aku tetap ke gereja. Tetapi hati kita ini sudah tidak lagi sama Tuhan. Apa yang Tuhan pesankan kita sudah tidak mau melakukan. Tuhan katakan, maka aku tidak berkenan kepadanya. Orang yang hatinya sudah jauh daripada Tuhan, Tuhan katakan, aku tidak berkenan lagi. Berapa banyak orang di luar yang sudah mundurkan hidupnya kepada Tuhan, sudah tidak percaya lagi. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Tuhan pesan kepada kita pada pagi hari ini. Dan sebentar kita akan makan dan minum tubuh dan darah Yesus. Ayo, kita maju terus. Jangan sampai kita tinggalkan Tuhan. Cari Dia. Ada masalah apa, datang duduk di bawah kaki Dia. Memohon kepada Dia. Dan kita akan melihat apa yang tidak pernah pikir, dengar ada dalam hati. Itu Dia akan berikan kepada kita. Kita butuh apa sekarang? Butuh hati damai. Kita datang ke gereja, kita nyanyi, pujian penyembahan, kita dengar firman. Hati kita ini enak. Apa yang kita cari lagi? Besok punya masalah. Masalah apa? Banyak tanggungan-tanggungan. Sudahlah, kalau Tuhan itu tahu, memang itu betul-betul kebutuhan kita, Tuhan pasti siapkan. Dan mungkin Tuhan geletakkan anak-anaknya. Apa yang menjadi pergumulan kita lagi? Masalah-masalah segala yang lain. Ya, Dia sanggup untuk menolong. Manusia katakan tidak mungkin. Tetapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Yang terakhir kita melihat. Di dalam ayat Ibrani 6 ayatnya yang pertama. Ibrani 6 ayat pertama. Sebab itu marilah kita tinggalkan asas-asas pertama dari ajaran-ajaran tentang Kristus. Dan beralih kepada perkembangan yang penuh. Janganlah kita meletakkan lagi dasar pertobatan dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, dasar kepercayaan kepada Allah. Ya, jangan kita tinggalkan. Kita sudah menikmati surgawi, sudah menikmati janji-janji Tuhan, hidup senantiasa penuh dengan damai. Sudah jangan kita tinggalkan dengan apa? Harta yang ada di dalam dunia ini. Harta yang ada di dalam dunia butuh, bukan tidak butuh. Semua butuh, tetapi itu bukan segala-galanya. Bukan segala-galanya. Tadi dikatakan, teman saya datang itu, dia bilang, percuma, dia bilang. Saya punya harta sekian banyak, saya punya tower, saya punya hotel, saya punya pabrik, punya apa, segala semua. Saya tidak bisa tidur malam. Mau tak kasih obat tidur, jadi racun. Ya sudah duduk saja pegang HP, tidak bisa tidur malam. Kalau kita malam ini masih bisa tidur, kita bisa beribadah, itu kasih karunia Tuhan. Tidak bisa tidur, tidak bisa tidur. Gelisah, bingung. Dan pernah satu kali saat dia bersama dengan istrinya. Pada waktu itu ada di situ, dia mulai turun ke air, istrinya dapat telepon matikon. Padahal istrinya pakai rambut disasak tinggi, waduh, telak-telak karena mau rapat. Habis terimanya saya lihat, wah ini muka sumpek ini, dia mati kan, bingung, pasti pusing, pasti gelisah. Kita ini cukup, ya, apa yang ada sama kita sudah cukup, tidak dibawa kemana-mana, mati tidak bawa kemana-mana. Saya rasa sekian, saya minta pemusik, singer, mari. Yang kita sudah dengar firman Tuhan, kita sebentar akan